bagaimana keluarga itu mau sehat, keluarga itu mau syukur, mau akur segala macam, dimulai dari apa yang dimakan, apa yang ada di meja makannya. Ketika punya anak ya, yang dikangenin dari rumah itu apa? Masakan ibunya. Asbo Multiverse, we talk about everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kita sekarang ada di episode Asbo Multiverse yang kayaknya beda banget ya sama episode yang lain. Sudah bisa terlihat di depan mata kita. Ini udah kayak pasar sebenarnya. Enggak, ini belanjaan. Oh, belanjaan pasar maksudnya. Ini mungkin video yang paling terniat. Salah satu video terniat karena kita udah banyak banget nih ada di depan kita nih. Nah, jadi untuk video minggu ini kita akan membahas tentang pangan sehat untuk keluarga. Wah, ini menarik banget dan pasti banyak banget yang bakal mau dibahas ini sampai sebentar nih. Kita mau mulai bahas dari mana dulu nih? Yang di depan dulu. Oke. Sebenarnya gini, ini kalau misalkan aku boleh weigh in sebentar ya. Jadi ketika pada saat aku banyak sharing tentang kewajiban seorang istri, seorang ibu gitu kan, ada banyak yang bertanya-tanya gitu. Apalagi konteksnya kan misalkan sama orang tua kan diingetin, "Bu, kamu kalau mau nikah tuh ya harus minimal bisa masak dulu," kayak gitu kan. Banyak kan. Apa namanya, jomblo cuma bisa masak air, nanti abis nikah suaminya masa mau dikasih air minum doang, kayak gitu kan. Ya enggak. Kayak gitu. Jadi banyak banget yang bertanya akhirnya, apakah kalau mau nikah itu harus pintar masak dulu gitu kan? Apakah harus jago masak dulu baru bisa nikah? Dan apakah setelah menikah itu emang harus memasak setiap hari? Kan bisa ojek online ya, pesan delivery zaman sekarang mudah gitu kan. Dan ternyata setelah aku belajar dan aku selalu jawab, yang terpenting itu bukan hanya masalah masak. Masak itu adalah bagian proses mengolah pangan, benar nggak? Yang harus diketahui itu bukan cuma hanya masaknya, bukan cara mengolahnya, tapi juga kita harus tahu tentang keanekaragaman pangan yang nantinya akan diolah, benar nggak? Karena kalau cuma masak doang, masak mie instan juga masak disebutnya, benar. Masak-masak yang nggak sehat juga sebenarnya bisa gitu. Jadi kita harus memahami, kita harus mengerti, kita harus banyak sakofah tentang keanekaragaman pangan yang terutama locally available, yang available terdekat gitu kan di daerah-daerah kita gitu kan, karena Allah kan sudah menciptakan bumi ini dengan segala macam isinya gitu kan. Yang ada di gunung dia ada banyak sayur-sayuran, buah-buahan, benar nggak? Yang dekat laut itu dengan segala macam isi lautnya yang beraneka ragam kayak gitu. Jadi kita itu sebagai seorang istri dan seorang ibu, kita harus bisa memaksimalkan gitu, harus bisa memaksimalkan, dan kita harus bisa tahu kita tuh mau mengolah bahan pangan ini mau jadi olahan pangan yang gimana. Jadi gini, gitu. Satu lagi juga. Apa? Jadi keterampilan, life skill. Jadi kalau misalkan aku nanti masaknya kalau udah nikah, emang kamu mau masak air kan itu? Kalau nggak pernah belajar nggak akan bisa masak. Benar. Dan itu aku ngomong ya ke siapapun, perempuan harus bisa masak. Betul. Biar dicintai suaminya. Kalau enggak kita lebih prefer jajan di luar. Jajan apa nih? Nasi Padang contohnya gitu. Gitu. Jadi penting banget itu keterampilan. Jadi salah satu keterampilan yang harus wanita punya itulah keterampilan memasak. Itu bagiku tuh wajib banget tuh. Karena ketika punya anak ya, yang dikangenin dari rumah itu apa? Masakan ibunya. Iya benar. Gitu. Jadi ketika contoh suami pergi itu kemana, nanti kan kangen masakan istrinya kayak gitu. Jadi itu penting banget. Jadi itu bagian daripada life skill kehidupan. Jadi kalau ada yang mau ngomong ini, aku nanti masaknya kalau udah nikah aja deh. Sekarang nanti makannya GoFood aja atau makannya kita jajan aja gitu. Nah, menurutku ini tentang mindset sebetulnya. Jadi emang mau masak apa? Masak air, masak mie instan kan kayak gitu. Jadi kita ngomongin kita tentang pangan sehat keluarga itu, yang pertama kali harus ngerti bahan pangan ini. Kita udah datangin bahan pangan ya. Contoh-contohnya nih. Iya. Kalau kamu bingung bahan sehat dan makanan nggak sehat, nanti kita terangin coba. Kita nanti akan ngomongin itu. Jadi antara makanan asli dan makanan palsu. Gitu. Jadi life skill ya. Penting banget, wajib kalau kata aku sih. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita ini, kalau misalkan di konteks keilmuan aku ya, maksudnya aku sering bahas tentang parenting. Makanya sebenarnya namanya MPASI
MPASI itu adalah bagian perjalanan kecil kalau menurut aku ya dari pangan keluarga gitu, karena tujuan akhir dari MPASI itu adalah biar anak nanti ujung-ujungnya makan makanan yang keluarga biasa makan. Lah kalau keluarganya ujung-ujungnya itu adalah makannya ayam goreng pakai nasi doang lagi ya, perjalanan yang monoton ya, perjalanan MPASI-nya ya udah hanya sepanjang 6 bulan itu aja, 12 bulan itu aja. Iya, makanya biodiverse gitu. ya, jadi beragam itu. Jadi penting banget tuh kenal makanan beragam, nggak monoton. Dan satu lagi sih sebelum MPASI. Jadi kalau mau nikah itu harus sehat. Kenapa? Karena bagi perempuan yang mau melahirkan, Betul, bagi laki-laki nanti dia akan menjadi seorang ayah. Jadi dia harus sehat gitu. Jangan sampai kemudian punya masalah-masalah penyakit yang lain. Contohnya spermatozoa di mana ada masalah di spermanya segala macam, akhirnya susah punya anak segala macam. Nah, untuk perempuan juga sama. Hari ini banyak banget tuh masalah perempuan tentang PCOS, polycystic ovarium syndrome, stres, mood swing segala macam. Itu salah satunya karena makanan yang masuk ke dalam tubuh itu dia bukan menjadi zat yang membangun itu, tapi justru menjadi beban bagi tubuh, sehingga tubuh itu akhirnya terlalu berat sehingga akhirnya sakit gitu. Jadi penting banget kita bedain dulu antara makanan palsu dan makanan asli. Nah ini nih, banyak banget gitu yang nanya gitu, emang ada apa sih dengan makanan proses? Bukankah proses itu misalkan kayak tempe ya? Iya. Tempe digoreng kan juga dia termasuknya proses gitu kan. Nah, makanan proses yang dimaksud sama Mas Bayu itu yang seperti apa dan mana yang ultra proses. Jadi makanan ultra proses, pemprosesnya menggunakan mesin-mesin yang kemudian sudah mengubah daripada zat makanan itu, struktur dari makanan itu dan bentuk. Jadi berubah bentuk, struktur dan zatnya. Contohnya gini, nanas ya. Ini ambil nanas. Ini contoh nanas. Nanas itu kemudian kalau ini nanas kan makanan asli nih. Masih kelihatan real tuh. Bentuknya kayak gini nih. Kayak gini nanas. Ketika ini masuk pabrik, keluar jadi chips. Chips apa sih? Keripik nanas. Oh ada? Ada. Jangankan nanas, apel aja ada keripiknya. Keripik apel. Itu jeruk. Contohnya apel. Contoh ada apel ya. Apel ya. Masuk ke pabrik, dipotong, di oven segala macam, nutrisi udah hilang. Jadi strukturnya udah hilang, bentuk aslinya udah pergi jauh dari pergi dari bentuk aslinya, berubah gitu ya. Terus jadinya keripik chip. Tempe juga dong. Kalau tempe enggak, tempe kan masih kelihatan kedelainya. Chips tempe maksudnya. Oh iya sama aja. Jadi itu makanan proses. Kerupuk-kerupukan yang seriping-seripingan itu makanan proses. Jadi kalau ngemil ya, contohnya orang suka ngemil ya, sambil nonton film ngemilnya nanas, nggak akan kegemukan. Ngemilnya buah naga, nggak akan kegemukan. Dan itu nutrisinya bagus. Anak kecil katakanlah ya, dikasih buah naga, ini bagus banget. Itu dikasih jeruk ya, jeruk baby dipotong-potong lebih bagus dibandingkan anak kamu dikasih keripik-keripik, cemilan, snack-snack yang keripik itu. Rasa nanas. Ya snack lah gitu. Ya. Jadi iya, karena udah dipotong-potong kecil kemudian di oven, dia ultra proses tuh. Itu namanya makanan proses dan bisa awet sampai setahun. Coba ini setahun nggak sampai, sebulan udah busuk. Ini dibuka sehari juga udah dilalerin. Nggak usah dibawa, dibiarin aja nih. Iya. Coba ini sama mie instan ya, taruh di meja. Mie instan 6 bulan masih bentuknya bagus, ini udah busuk, udah hancur. Ini jadi bisa terurai cepat. Nah itu kalau banyak makanan yang kemudian ultra proses tadi masuk ke dalam tubuh, apa jadinya? Berat banget sistem tubuh tuh. Proses metabolismenya itu berat banget tuh. Nah itu menjadi sampah tubuh. Ketika sampah tubuh nggak bisa dikeluarkan, yang terjadi apa? Penyakit itu datang. Kenapa? Darahnya tercemar jadinya. Darah kita tercemar. Ketika darah kita tercemar, yang jadi apa? Awal dari penyakit. Makanya bagaimana cara membersihkan? Detoksifikasi. Nah itu pentingnya aku bikin teh detox itu. Jadi aku bikin teh detox ini ya. Mana sih ini ya? Ini adalah untuk membantu teman-teman suka kulineran, teman-teman makannya belum lengkap beragam itu. Ini bantu detoksifikasi. Agak mules, melilit karena dia akan membersihkan lambung dan usus besar. Jadi gitu. Dan ini bahan alami ya. Jadi kalau ditanya setiap hari minum teh detox apa nggak apa-apa karena ini kan herbalnya ibaratnya kelihatan signature gitu loh. Betul. Kayak nasi aja, kita mari makan nasi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak gitu, jadi gitu. Nah itu penting ya. Jadi kita bedakan mana yang proses, mana yang asli. Lah teman-teman, ini semua makanan asli ya. Ini adalah busiam atau japan. Ini kecipir nih. Kecipir. Kecipir anaknya di apa? Di Ini kecipir ya. Ini kecipir. Lalu ada buncis ya. Ini ada buncis. Yang kayak gini buncis. Biar ngerti bedain. Ini bawang ya. Bawang bombay terkenalnya biasanya gitu. Kemudian ada timun.
ini murah banget. Jadi belanja habis 25.000, sebanyak itu masih ada satu kresek lagi di bawah. Habis 25.000 gitu. Bisa buat makan berberapa Iya, jadi ini timun saya sekilo tadi 4.000 doang. Sekilo 4.000, sekilo banyak banget tuh. Tempe lah. Ini makanan alami. Dibungkus kemasannya daun. Packagingnya juga alami. Jadi zero waste gitu loh. Gitu. Jadi gitu. Ya gitu. Kemudian tahu kuning itu pakai kunyit kan kuningnya gitu. Kemudian ada lagi musim rambutan ya, ini buah rambutan gitu. Nah gitu. Itu makanan sehat ya. Dan itu makanan asli ya. Ini makanan masih kelihatan bentuknya. Jadi kalau mau makan jeruk, kelihatan jeruknya. Bukan sudah jadi rasa jeruk kemasan minuman yang nutrisi itu nggak ada nutrisinya. Ini makan jeruk lebih ini. Kalau beli 1-2 kan boleh dan murah loh. 10.000 kalau dibuatkan sayuran banyak banget dapatnya. Nah ini pangan sehat, ya harus ngerti tentang bahan pangannya dulu sebelum masak ya. Jadi keterampilan bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak yang kemudian baru berumah tangga biar sehat segala macam, ngerti bahan pangannya dulu. Termasuk ini ada garam yang apa namanya kayak gini. Iya, lebih bagus dibandingkan garam yang rafinasi yang udah halus gitu. Tapi kalau kata aku yang namanya masalah pangan itu dia life skill manusia gitu loh. Bukan cuma life skill seorang perempuan gitu kan. Untuk ketika nanti dia jadi ibu ya, pada saat dia sudah nikah kan emang kewajiban memprovide makanan ada di istri kan. Tapi kan seorang yang laki-laki kan juga harus, makanya kenapa sih banyak banget laki-laki yang udah habis nikah malah banyak yang buncit. Ya karena mungkin makanannya tadi perut buncit itu ya. Saya ngomong ya, perut buncit itu karena lemak. Ada 2 lemak tuh. Ada lemak visceral, lemak yang di dalam, ada lemak yang di luar di permukaan kulit. Nah, yang bahaya itu kalau laki-laki biasanya lemaknya di dalam. Dan itu nanti bisa mengakibatkan fatty liver. Jadi livernya itu ada pelemakan hati itu di dalam organ liver hati itu ada pelemakan, itu bahaya banget. Nah, itu dari mana? Dari karbohidrat rafinasi. Apa? Gula. Jadi gula tambahan itu nggak punya nutrisi, tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh berlebihan, dia akan simpannya dalam bentuk apa? Lemak. Jadi kalau kita makan tuh 1 piring makanan gini ya, 1 piring makanan, maka mekanisme tubuh itu dia akan menyimpan cadangan energinya, tidak digunakan semua. Jadi itu sudah mekanisme tubuh secara alami. Jadi tubuh kita tuh punya kerja secara alami itu untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, simpanan cadangan makanan itu untuk sementara itu ada di liver, di hati. Nanti kalau itu udah penuh, ibaratnya itu kayak kulkas tuh. Kalau udah penuh nanti dimasuknya di mana? Ya di bawah, dari lemak itu di perut, jadinya buncit segala macam. Jadi kalau orang perutnya buncit itu bukan dia makmur, nggak sehat. Kenapa? Karena ya buncit yang gemuk cuman perutnya doang. Itu rasanya kalau sujud pun nggak enak gitu. Makanya kemarin aku ngomong tuh, kalau kita banyak makan, yang pertama kali kena itu adalah kolbu kita. Kenapa? Jadi males gitu, males sholat itu, males ke masjid itu, rahawannya mager gitu. Itu. Bener juga ya, yang buncit cuma perutnya doang. Kalau ibu hamil kan semua ya buncit. Iya, lutut ya bang. Iya, karena ada perubahan hormonal kan itu. Jadi gitu. Jadi orang yang perutnya buncit selama itu gerbang awal untuk nanti dia akan imbalance insulin. Kelebihan insulin. Insulin itu satu hormon di dalam tubuh kita yang fungsinya untuk mengatur ya kadar gula dalam darah. Yang pertama, yang kedua untuk mengatur kadar lemak dalam tubuh. Jadi kalau orang udah kelebihan insulin, nanti bisa adalah ya tadi obesitas, kegemukan. Nah itu gerbang awal untuk kena penyakit yang lebih berat lagi. Nah, kenapa imbalance insulin? Kenapa insulinnya sampai berlebihan tadi? Karena karbohidrat rafinasi, gula tambahan, tepung-tepungan seperti tepung terigu macam-macam gitu. Makanan proses kan gitu. Itu akan susah di metabolisme. Tapi kalau makan buncis kayak gini kan nggak aman kan? Atau makan timun ini pakai sambal kan aman gitu loh. Sambal itu kan panas secara awalnya karakter bahan zatnya. Timun itu dingin. Jadi perpaduan yang seimbang. Kemarin kan aku ngomong tentang rujak itu orang Indonesia udah hebat banget itu komposisinya. Dia antara panas dan dingin zatnya gitu loh. Kayak daging contoh, daging itu kan panas. Nah cocoknya pakai acar, ada timunnya, ada nanasnya. Biar seimbang, itulah balance. Itu harus ngerti ilmu itu dulu. Lah gimana caranya kita belajar? Gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, kita bisa jawab tuh. Jadi apa yang kemudian ini skill ya. Betul. Yang namanya skill tuh emang harus dilatih, dicari ilmunya. Action. Harus action. Itu. Gak bisa cuman hanya magar-magar doang. Nah oke nih. Nah sekarang nih kan banyak banget tuh loh Mas Bayu yang nanya kayak apa sayuran tuh harus organik, apa sayuran tuh yang non organik tuh yang kayak gimana. Terus kayak sayuran zaman sekarang kan banyak banget tuh apa pestisida ya. Iya. Terus gimana sih cara menghilangkannya atau enggak? Apakah emang pokoknya cerita deh tentang itu.
Sebenarnya gini, pada dasarnya ini sudah organik. Jadi organik itu penyebutan untuk struktur kimia sebenarnya. Ada kimia organik, ada kimia sintetik. Begitu juga ada bioorganik, ya biologi organik, ada biologi sintetik. Ini untuk penyebutan struktur sebetulnya sama zatnya. Tapi kalau secara zat ini organik, kenapa tumbuh di atas tanah segala macam. Cuman dalam perawatannya itu banyak petani menggunakan pestisida. Kenapa? Untuk membunuh para serangga yang akan merusak tanaman ini. Itu bahaya nggak sih? Ya, pestisida kan racun, pestisida, herbisida segala macam itu racun. Nah, caranya gimana? Nah, ini harus ngerti ilmunya. Ini aku kasih caranya buat teman-teman spesial. Ini di sini ada cuka apel. Ini cuka apel. Ini kita bikin cuka apel. Ini udah 8 bulan tuh. Jadi apel kita potong-potong ya. Jadi apel kita potong-potong kan gitu. Anggaplah apel. Ya anggaplah kita potong-potong itu segala macam terus nanti direndam gitu. Direndam ini dikasih madu gitu. Dan 8 bulan kita saring jadinya kayak gini cuka. Nah, cara membersihkan sayuran dari pestisida biar racunnya hilang itu tentu harus dengan cara yang organik juga, dengan cara yang alami. Jangan dengan sabun. Kan ada sabun-sabun tertentu yang bisa untuk nyuci itu sintetik. Ada kan ya? Ada iklan-iklannya kan gitu. Ada. Nah, karena ada marketing selalu pinter ya. Jadi gitu. Jadi ini pertama cuka apel. Teman-teman bisa bikin cuka sendiri, nggak harus apel. Bisa bikin buah naga, apapun buah yang nggak habis ya. Kayak gini. Ya ini kan kulitnya. Apanya nggak habis? Buahnya. Kalau beli buah di rumah nggak habis, taruh di jar. Di toples kayak itu tuh. Di jar. Ya, gitu. oke. Nah, nanti jar kaca. Iya, jar kaca. Nanti jadi ini. Ini minimal 40 hari jadi. Semakin lama semakin enak. Nah, gunanya untuk apa? Ini untuk membersihkan racun. Ya, jadi yang namanya cuka itu luar biasa ya. Ini cuka organik ya. Jadi bukan cuka yang ada di warung-warung itu loh. Cuka-cuka yang itu sintetik itu, cuka pabrik gitu. Cuka yang dibasok. Iya, cuka sintetik itu. Nah, makanya jangan pakai itu. Nah, ini cuka organik, ambil 2 sendok. Oke. Terus kemudian ambil 2 sendok. Ini diremuk dulu garam, ambil 2 sendok. Kemudian tambah lagi baking soda yang buat kue itu. Tahu. Nah, itu dicampurkan di air, 2 liter air katakanlah. Sayurannya dimasukkan, cemplung. Rendam 15 menit. Ini luntur semua racun-racun, pestisida segala macam. Nah, itu ilmunya ya, teman-teman. Jadi mungkin nggak aku praktekkan tapi paham lah ya. Itu jadi ada air dulu 2,5 liter. Itu terus nanti ini dikasih ini 2 sendok, ini 2 sendok, baking sodanya 2 sendok. Masukin masing-masing 2 sendok, terus nanti direndam 15 menit. Setelah itu dicuci di air yang ngalir. Ini ada cabai kan kadang-kadang disemprot ya. Nah, cara bersihnya ya. Gitu. Okay. Jadi itu caranya. Dan itu jauh lebih sehat. Insya Allah. Karena apa? Karena makanan sehat itu sebetulnya itu makanan yang Allah ciptakan melalui tangan para petani dan peternak yang tumbuh di atas tanah di alam ini. Gitu. Jadi bukan yang dibuat di pabrik. Yang di pabrik itu nanti makanan proses tadi gitu. Ultra proses. Iya. Padahal sebenarnya kok ada beberapa argumen kan. Sebenarnya makanan proses kan dia halal karena dia tidak mengandung unsur-unsur keharuman, tidak mengandung babi gitu loh, darah gitu. Betul. Jadi makanan proses itu halal, tapi kita harus naik level lagi ke toyib. Jadi bukan hanya halal tapi toyib. Contoh mie instan tuh harus lebih toyib. Ada yang mengatakan bahwa kamu ngomong kayak gitu nanti kalau ada bencana segala macam yang datang pertama kali adalah mie instan. Yes, oke, nggak apa-apa. Namanya makan instan untuk sesuatu instan. Sesekali aja. Untuk bencana. Iya, bencana contoh. Ya, jadi tapi kalau konsumsi itu selama 10 tahun kelenger kalian. Bencana apa? Jadi bencana bagi tubuh jadinya ya enggak. Jadi aku nggak nyinyir tentang mie instan segala macam enggak. Aku nggak sebut merek ya. Tapi ada banyak ngomong gini. Emangnya kalau misalnya ada bencana yang datang buah-buahan, yang datang avokat gitu. Kenapa sih makanan saya dinyinyir? Kan kita lagi edukasi kan makanan sehat gini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau milih mie instan silahkan. Tapi sehari 2 hari lah. 10 tahun 5 tahun makan itu ya kelenger lah. Iya enggak? Iya lah, sesekali nggak apa-apa silahkan itu. Tapi sayurnya banyak ya mungkin ya. Tapi kalau coba aja loh. Kamu beli 1 gerdus tuh makan tiap hari sebulan, bosen. Ya enggak? Anak kosan begitu zaman dulu. Nah, iya, nanti pas nanti sembelit. Kenapa nggak ada serat dari situ? Nggak ada serat. Iya, jadi sesuka kalian jangan cinta buta lah, jangan taklid buta. Gitu pada makanan-makanan gitu. Karena kan banyak juga yang ketika kita ngomong tentang makanan sehat segala macam malah mereka nyinyir segala macam. Kita nggak lagi nyalin mereka, silakan itu pilihan kembali pada Anda sendiri gitu kan. Tapi kalau memang mau untuk memberikan yang terbaik untuk tubuh, ya ayo pilih yang kayak gini nih. Jangan yang udah dicip. Jadi gini, kamu beli HP aja maunya yang terbaik, beli komputer aja maunya yang terbaik. Nah, masa makan di dalam ini maunya yang murah, yang salah-salah. Nah, itu tuh ada satu mindset yang keliru tuh. Seakan-akan makanan kayak gini tuh mahal. Iya enggak?
Ya kan garamnya kan harus garam Himalaya. Ya itu nggak harus, garamnya garam-garam buatan Madura nggak apa-apa gitu kan itu. Nganggo omne. Iya nggak pakai gitu. Pakai apa Gitu. makan oats, makan granola. Gitu. Ini contoh ini ada apa tomat gitu. Nyambel aja di sini. Iya bisa gitu. Jadi gitu. Gitu. Jadi itu makanan sehat. Sebenarnya ketika pada saat kita makan real food ya, setelah kalau misalkan kita mempelajari ya di dalam satu buah Tempe ini. satu buah naga ini tuh dia tuh gulanya bukan gula ya, apa sih? Indeks glikemik. Enggak, maksudnya tuh si glukosanya itu dia udah terikat dengan serat gitu kan. Seratnya maksudku gini, ini seratnya ada gitu kan, karbonya ada, mikronutrisinya juga ada. Jadi sebenarnya udah lengkap. Iya gitu. makronutrisi dan mikronutrisi. Dan ini kan bukan yang istilahnya terfortifikasi yang ditambahkan, tapi kan ya emang dia adanya seperti ini kan. Betul. Ya enggak, produk Allahnya emang udah seperti ini. Jadi Iya. memang ininya kalau misalkan kita mau lebih sehat, kita semakin perbanyak makan makanan yang real Asli, yang seperti real. ini. Yang masih kelihatan bentuknya. Yang wujudnya nih kayak gini nih. Jadi kalau misalkan di rumah tuh nggak terpaksa nggak ada apa-apa ya sedia timun mungkin. Aku kan senang sedia timun kan ya. Iya benar. Timun dikupas aja potong-potong tambah bawang merah. Nanti kadang disiram cuka apel udah cukup. Itu setengah mangkok sama nanti ayam goreng. Jadi kan imbang gitu loh. Iya benar. Jadi banyak cara lah untuk sehat. Mindset semua dimulai dari mindset, cara kita berpikir. Jadi yang membedakan orang yang satu dengan orang lain itu cara berpikir. Contohnya gini, ketika Anda melihat sampah, ya, kalau orang biasa mungkin, wah jorok jijik. Terus aku melihat sampah, wah ini sampah bisa dimanfaatkan, bisa menjadi yang organik, anorganik, ada juga yang bisa didaur ulang. Nah itu kan yang beda Pak. Mindset. Cara berpikir ya kan, tapi faktanya kan sama sampah. Nah itulah yang membedakan. Cara pandang kita pada sebuah fakta itu tergantung dari mindset kita, Iya, mindset kita. dari pemikiran kita. Iya, jadi kalau contoh memandang makanan ini terus berpikir, oh ribet banget segala macam, ya itu ya dirimu yang ribet sebetulnya. Gak ada yang ribet dia nggak. Sayurannya jangan disalahin. Iya, jangan disalahin sayuran, jangan disalahin nggak ada waktu untuk masak, nggak bisa segala macam. Itu kan pelarian aja karena kamu males. Iya kan lebih enaknya klikin di aplikasi. Iya, tapi kan sampai kapan? Bosen pasti. Iya loh. Bosen. Kalau nggak percaya silakan, bosen. Bener bosen. Tapi kalau masak yang ngupas timun, berkeringat, gombrojos lagi sehat. Bener. Setengah dari olahraga itu. Betul. Jadi secara signature, secara natural itu kita ketika masak itu sehat banget dan pahalanya luar biasa. Nah ini penting juga ya, penting juga bagi suami ini ilmu tuh. Jadi kalau sudah istri masak, ya. Ayo silahkan coba. Ya kalau udah istri masak segala macam, dimakan. Jadi Jangan jangan malah jajan. Iya dimakan. Jadi jangan dicela. Iya. Loh, aku kan nggak pernah ngomong nggak enak kan. Enak gitu. Karena saya menghargai itu. Gini, urusan makanan ini sekali lagi sharing di sini ya. Urusan makanan bagi perempuan itu ribet. Bagi perempuan, kenapa? Artinya gini, bagi perempuan itu perempuan kalau untuk memasakkan suami dia harus belanja ke pasar. Itu luar biasa kita lihat. Kemudian dia sudah harus mikir ya, searching resepnya apa, mungkin lihat resep-resep di internet segala macam, nonton di YouTube segala macam, terus belanja ke pasar. Sambil masak dia ada anak yang harus ditidurin dulu biar gak jalan kemana-mana gitu. Jadi penting banget bagi suami nih. Jadi soal makanan itu sesuatu yang sensitif. Makanya harus dihargai. Terima kasih telah mewakili. Iya, kan aku selalu menghargai kan. Makanya kalau misalkan aku milih balik kan makan. Iya. Contoh di sini istri aku balik karena istriku udah masak gitu. Tapi kalau tiba-tiba aku contoh ke warung Padang ngajak Denny, ya kan nanti kamu mau kan gitu. Suci, mari kita protes. Jadi menghargai penting banget. Kita menghargai. Karena iya sih kalau misalkan kita udah masak itu. Istri perempuan itu udah berjuang menyiapkan segala macam, itu penting dihargai gitu. Tolong ini dikat, kayaknya mau gue masukin konten gue ini bagus banget nih. Untuk para suami harus sadar tuh. Gitu. Jadi ini urusan makan itu hal yang sensitif. Makanya laki-laki harus punya skillnya, ilmunya untuk bagaimana menghargai. Betul banget nih. Makanya kalau kita udah masak, udah capek-capek mikir dari mending H-1 ya. H-1 seminggu gitu tiba-tiba suami datang, "Ayo makan, udah makan tadi di kantor." Terasa kayak pengen banting apa gitu. Tapi satu juga, istri juga harus ikhlas. Nah, istri harus tahu juga apa yang menjadi kesukaan dari suami. Ditanyain. Sukanya pete.
Itu. Jadi tanyain sukanya apa, mau dimasakin apa Mas ya gitu. Sebentar, semua suami biasanya jawabannya sama, terserah. Ya enggak, kalau aku kan enggak. Oh iya. Kamu kan enggak? Enggak kan? Yang lain kan jawabannya terserah. Mau dimasakin apa? Soto kan gitu aku ngomong kan mau dimasakin apa? Aku mau apa namanya ini. Kalau aku kan detail. Ya, jadi tolong kasih petua ke suami lain supaya detail. Ya itu masalah ini ya, masalah apa namanya kepengen apa gitu. Contohnya kalau misalkan lagi kepengen masak sop atau sayur asem kan minta yang bikin sayur asem sambil apa goreng ikan asin kan gitu. Gitu. Jadi sama sambal terasi kan gitu. Jadi detail kan mintanya detail biar jelas itu. Apa yang kita pengen kemudian dimasakin ini gitu. Dan istri kan juga akhirnya aku udah dapat amanah ini, dia kan akan searching ya kan ini ya. Contoh kamu bikin sate lilit itu kan juga akan searching segala macam. Gue bikin setengah hari ya Allah. Gitu. Kan gitu. Makanya semenit. Iya enggak semenit. Oke, nah ngomong masalah goreng-goreng nih, kita masuk ke cara ngolah nih, karena kan banyak banget debate tentang kayak apa, emang kalau misalkan digoreng sehat apa enggak, terus yang sekarang lagi musim kayak air fryer itu yang nggak pakai minyak. Kalau menurut Mas Bayu gimana sih? Gini. Tentang masalah si olahan pangan kan kita nggak mesti goreng ya. Iya. Ada goreng, ada pepes, kukus. ada kukus, rebus, Iya. ada tim, banyak Iya. banget kan. Iya. Nah, monggo. Makanya gini, keterampilan itu banyak banget di YouTube lah. Jadi YouTube-nya universitas sebenarnya. Jadi gini, teman-teman tuh nggak usah bingung kalau digoreng gimana gak sehat. Ya kalau makan gorengan sesekali juga nggak apa-apa. Yang salah itu 3 tahun makan gorengan terus gitu. Nanti kamu lama-lama batu empedu. Oh iya ya, saya sering orang kebanyakan gorengan yang kasih empedunya. Yang kasihan empedunya. Kenapa? Orang kalau kebanyakan makan gorengan yang kasihan empedunya. Jadi bisa menyebabkan batu empedu. Itu ya, hati-hati itu. Makanya ketika bertahun-tahun 5 tahun 10 tahun itu, kalau makan seminggu ya nggak apa-apa, 1 kali seminggu 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari selama 10 tahun itu bahaya. Kenapa? Karena ketika proses pencernaan yang namanya gorengan, katakanlah kita lihat bakwan bahannya apa? Tepung terigu, proses, ya kan? Sayurnya kan dikit banget. Ya enggak, apa namanya, wortelnya kan cuma diiris-iris sedikit ya. Kecuali wortelnya 1 kilo, nggak mungkin kan? Itu bukan bakwan. Iya, makanya. Itu namanya sayur goreng. Makanya gitu. Jadi udah proses digoreng pakai minyak sawit, ya udah. Nanti yang kasihan yang mencerna itu empedu. Nah itu bisa jadi batu empedu. Makanya harus aware itu. Jadi boleh makan tapi jangan berlebihan. Gitu. Sesekali aja. Makanya penting bikin acar pakai cuka apel segala macam untuk mengikis itu batu empedu, batu ginjal macam-macam. Itu jadi terjadinya batu empedu, batu ginjal itu dalam proses waktu yang lama. Enggak waktu yang sehari 2 hari gitu. Jadi gitu. Nah, kembali lagi ya ke masalah tadi. Bagaimana sih cara ngolahnya gitu ya. Jadi cara ngolah makanan itu sebenarnya mudah, tergantung kamu tuh mau makannya seperti apa. Jadi enggak usah ribet. Yang ribet tuh nafsu, selera. Yang bikin ribet tuh. Tapi kalau falsafah dasar kita makan tuh apa sih? Untuk hidup kan, memenuhi kebutuhannya udah sebisanya aja. Kamu masak bukan untuk restoran kok. Kamu masak bukan untuk lagi di hotel segala macam. Kamu masak bukan kayak lagi chef segala macam. Tapi kamu masak itu dalam rangka untuk keluarga. Ya apa yang ada di dalam apa namanya bahan di dalam rumah aja kita masak. Contohnya adalah ini tuh labu siam ya. Labu siam itu ya tinggal dikupas. Ya dikupas, ini dicuci, potong-potong, bisa ditumis pakai minyak dikit, nggak apa-apa, ditumis aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus dimasak sampai berjam-jam. Tumis kan paling berapa sih? 15 menit. Tambah telur mungkin diorak-arik. Kalau pedas dikasih cabai. Nah itu nanti selera lagi. Cabai garam kan gitu. Ya sebenarnya cabai itu sehat ya? Ya cabainya sehat itu. Sampai yang ngomong cabai nggak sehat. Saus Iya nggak. Nah itu yang sakit itu. Saus botolan nggak sehat itu. Kenapa? Ya kan pengawet. Oh iya benar. Pengawet masa makanan bertahan sampai 5 tahun, sampai 3 tahun, sampai 4 tahun gitu loh. Itu cabai aja seminggu busuk. Iya busuk kan itu nggak kita pakai busuk. Jadi makanan itu coba yang kan. Nah itu kalau itu ngendap di dalam tubuhmu tuh. Kalau kita makan tuh, contoh makan saus botolan dari pabrik ya, dicoel-coel pakai gorengan. Ya nah itu kan makanan yang kemudian lama kan. Nah makanya di dalam tubuh kita untuk proses hancurnya kan berat. Akhirnya yang kena sama darahnya. Jadi kalau kita udah makan sampai ke perut sini kan udah dicerna kan dihisap oleh darah. Iya. Dihisap oleh darah. Lah kalau makanannya rusak, yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh ya akhirnya jadi sel-selnya rusak. Dan makanya bikin penyakit genetis, bikin pembaharu bahan sel-sel tubuh, regenerasinya jadi buruk. Dan biasanya orang yang saya makan gorengan pada ngeluhnya pada pegel-pegel ya. Iya. Jelas. Mangkoknya ya. Coba aja nih, kita 3 bulan atau sebulan ya, sebulan makannya kayak gini nih, beragam. Ada wortelnya, ada ini. Makanya kita sering kan bikin sayur asem, bikin sop itu rutin kan. Itu biar badan lebih enak, lebih enteng.
Itu pun kadang-kadang masih perlu dibantu dengan teh detok kan, biar keluar. Jadi kunci sehat itu adalah tiap hari BAB dan plong. Jangan cuman BAB tapi sedikit cerita, jangan atau tapi plong. Iya benar tuh. Iya, bener. Dan gak usah takut kecanduan, wong itu kan cuma daun-daunan. Jadi ini menolong banget. Jadi ini ya start awal hijrah pola makan, pahami bahan pangan, ngerti cara ngolahnya. Ya cara ngolahnya itu sewajarnya lah. Contohnya gini nih. Sebenarnya olahan orang zaman dulu tuh sebenarnya udah yang paling ini banget ya, makanan makanan Iyalah, kampung signature ya. lah, sayur Makanan lodeh desa. itu contohnya gini nih, buncis bisa ditumis, bisa dipakai santan nggak apa-apa, yang penting jangan diangetin berkali-kali kalau pakai santan. Iya. Gitu ya gitu. Dan api juga jangan terlalu besar. Iya, ini permainan api juga. Ini Ya, mungkin permainan api. Jadi kalau masak itu apinya dilihat, bahan yang dimasak itu apa, itu kan itu. Terus minyaknya kalau misalnya digoreng jangan kebanyakan sampai direndam gitu. ini mungkin aku ada sedikit tips buat ngolah santan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kelapa yang udah diparut ya, kelapa yang udah diparut, nanti dia biasanya kan kita meres santan tuh kan pakai air mentah kan, baru digodok. Ini mungkin bisa jadi tips. Jadi kita naruh airnya tuh air yang mateng gitu. Jadi air yang udah mateng, air yang baru mendidih juga bisa, air mineral yang matang juga bisa. Baru kita peres. Nah setelah diperes, setelah itu digodok ya direbus, tapi jangan sampai blubuk-blubuk, jangan sampai mendidih. Tapi kalau bahasa ini tuh sampai shimmering, jadi cuma sampai bahasanya tuh sampai ya anget aja lah. Udah ada buih-buih kecil gitu. Kalau misalkan teman-teman ngolah santannya benar, itu nanti rasanya mirip banget kayak susu ya. Mirip banget kayak susu. Tinggal dikasih gula Jawa aja. Tinggal kasih gula Jawa itu udah jadi enak banget. Kalau misalkan ngolahnya benar itu adalah tapi kalau misalkan dia santannya sampai pecah lah, itu yang bikin nggak enak, apalagi nanti udah gitu diulangi lagi. Jadi gini, santan itu kan dia lemak. Kelapa itu kan lemak. Betul. Lah lemaknya itu bukan lemak jenuh ya, lemak tak jenuh itu, lemak baik lah. Bagus itu. Lemak baik, lemak bagus. Cuman ketika dia dipanaskan berulang-ulang, contoh opor itu nanti dia jadi kolesterol. Dan tips juga kalau misalkan emang mau ada masakan yang ada santannya taruhnya terakhir. Iya. Taruhnya terakhir yang kira-kira santannya itu emang udah matang posisinya, terus ketika dicampurin, ya cukup dikasih api kecil aja, terus udah cukup matang, itu nanti rasanya lebih enak lagi. Dan tipsnya adalah gini, tipsnya yang kita lakukan itu adalah secukupnya aja. Jadi kalau mau porsi makan 4 orang, yang kira-kira kan santannya ini. Jadi kalau kita masak opor tuh, ayamnya diini dulu sama bumbu, nanti yang mau disajiin baru ditambah santan. Nah iya. Dipanasin, matang baru dimakan. Jadi nggak ada makanan diangetin buat besok. Besok yang tadi opornya masih kan bisa ditaruh di kulkas deh, di freezer panasin, kasih santan yang baru lagi. Nah, iya. Ya kalau misalkan paham maksudnya? Iya benar. Jadi dimasak dulu pakai bumbu, nggak pakai santan, ayamnya pakai kunyit, pakai macam-macam, pakai air dulu itu udah matang, nanti secukupnya aja, nanti kita masak lagi pakai santan. Gitu. Karena itu opornya, jadi akhirnya opornya sehat, jadi fresh terus. Iya, santannya fresh, jadi nggak ini nggak habis, besok dia ngetin lagi. Parah banget sih, opor lebaran itu udah diangetin udah 2 hari 2 malam, dari mulai malam takbiran. Malam takbiran jadi sih hari H diangetin. Itu skill, itu butuh ilmu, butuh knowledge. Makanya hidup sehat butuh pengetahuan, butuh knowledge gitu. Itu ya. Itu jadi aku pengen ngomong ke teman-teman bahwa masak sehat itu mudah, asalkan tahu bahan pangan yang dimasak. Satu lagi ya teman-teman, kalau misalkan kita mau makan sehat ini, itu bukan diet. Yang namanya hijrah pola makan, yang namanya makan sehat itu bukan diet. Diet itu harus gak makan nasi, pagi-pagi sarapannya buah, enggak kayak gitu. Pagi-pagi sarapan nasi gak apa-apa, sama tumis buncis, sama tumis kangkung, sama timun, gak apa-apa. Sama ini tahu dipepes juga bisa, tambah ikan teri gitu loh. Yang penting gini, kuncinya bikin perencanaan seminggu tuh mau masak apa aja. Meal plan. Kenapa? Karena itu mau masuk ke dalam tubuh, guys. Ingat loh, sesuatu yang mau masuk ke dalam tubuh kita itu harus direncanain. Iya loh, kalau nggak direncanain bubar kita. Tapi orang kadang nggak sadar aja. Iya, ya itu tadi karena ini sebenarnya bukan masalah sadar nggak sadar, dibiasain. Kalau ibu-ibu udah biasa kan nggak usah direncanain kayak ditulis buku, nggak apa-apa mungkin. Di otak ya. Iya, jadi contoh hari Senin makan tumis buncis sama ikan pepes ikan itu kan murah gitu. Apalagi dekat pasar itu beli ikannya 4 picis Iya. Ikan 4 gitu ya. Ikan 4. Kan boleh ya, nggak harus berkilo-kilo kan gitu. Nanti dan itu hemat, bener-bener hemat. Hemat banget. Nggak jajan.
Gitu. Jadi gitu. Dan bisa beragam. Contoh lah, lihat sekali lagi ya, lihat orang Jepang atau orang China itu kan mangkok kecil-kecil banyak tuh. Coba kalau misalkan bikin makanan kayak gitu, suami pun mungkin akan lebih seneng makannya. Contohnya tumis buncis satu mangkok kecil segini. Memang beli mangkok kan murah yang kecil tuh. Paling 8.000 berapaan itu. Ini tumis buncis, sambel ini sedikit, ini tahu satu, ikan satu potong. Kan kalau makan beragam, wah enak. Nasinya satu mangkok sekepel, udah sehat. Coba aja. Dan menarik kan, beragam kan, ada wortelnya, ada ini. Ini aku beli wortel tuh 2 tadi ya, beli wortel 2 itu nggak sampai 1.000, ada 2. Ada 2 di sini di bawah sini. Nah itu beli wortel 2 itu murah banget. Nggak tahu jadi ada satu kresek tuh habis 25.000. Dan itu bisa buat masak 4-5 hari loh. Kalau misalkan kita mau hari itu aja, beli wortelnya 1. Boleh loh kalau di pasar ya. Pasar tradisional kan itu loh. Boleh. Ini 1 gitu loh. Udah cukup sebenarnya. Ini kalau dipotong ditumis itu jadi banyak banget serius, ini bisa sampai. Nah, ini tuh bisa ditumis. Bisa dipakai santan bisa dikukus bisa dikukus bisa, benar banget sih. Dikukus nanti pakai sambal dicolek. Dan catatannya adalah makanan ini tuh bisa banget langsung buat anak. Iya. Cuma tinggal kurangi aja kadar sambelnya, misalkan mau pedas atau enggak apa gitu. Makanya tapi kalau anaknya udah biasa makan pedas enggak apa-apa. Makanya MPAS itu cuma bagian kecil doang kalau menurut aku ya. Iya. Perjalanan menuju dia makan bareng sama keluarganya makan apa. Iya. Nah, kalau ujung-ujungnya keluarganya sering belinya di aplikasi online ya, dia akan terbentuk kebiasaan itu juga. Nah, mungkin kalau jajan bisa sesekali lah, seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kan lebih hemat. Jadi enggak tiap hari harus jajan. Tuh. Kan gitu. Jadi ini tempe kan itu udah sehat banget ini, kan ada jamurnya segala macam. Bisa dimakan mentah karena ini kan udah dikukus ini kan. Ya udah. Gitu. Tapi orang kenapa sih nggak pada nggak doyan tempe mentah? Gitu. Dan ini kan kemasan aja doyan. Kemasannya itu kemasan daun bambu, daun pisang. Gitu. Apalagi sok kita bahas itu. Tentang isi piring nih. Iya. Kan kita udah bahas. Kita udah bahas bahannya, cara ngolahnya. Nah, sekarang porsinya nih, di sekali makan tuh harus ada apa aja, karena bilang banget Mir. Oh, kalau saya mau sehat, mau hidup pola makan, berarti saya nggak makan nasi gitu. Ya salah, itu diet tuh. Emang kamu lagi mau nggak makan nasi, mau diet keto contohnya, kurangi karbohidrat, salah gitu. Jadi kalau kamu mau sehat ya kamu harus sarapan. Ini dia, sarapan tuh penting biar limpa kita kuat. Jadi kalau mau limpa kita kuat, produksi sel darahnya bagus, ya harus sarapan pagi. Gitu. Kalau nggak lemes nanti pucat itu. Kalau perempuan nanti bisa kurang darah, lemes. Makanya sarapan. Nah, sarapan pagi itu adalah contoh ini piring nih ya, isi piring itu ya nasi lah secukupnya, yang kira-kira cukup lah. Jadi aku nggak bisa ngasih yang secukupnya aja, kamu tuh cukupnya berapa gitu loh. Kalau nasi lebih banyak ya sayurnya imbang 50-50 intinya. Jadi sayur harusnya karbo sama sayur sama. Iya sama. Kalau kita kan sama. Jadi kalau aku makan kan sayurnya banyakin kan, banyakin sayur segala macam. Dan baru nanti lauk tuh bisa protein, bisa tahu. Protein agak mahal sih kan ya, ikan segala macam. Ikan daging mahal. Iya itu cukupnya gitu. Jadi gitu. Jadi pagi sarapan gitu ya. Jadi gitu. Tapi pastikan sarapan itu sudah buang air besar. Nah ya. Jadi kalau makan nggak enak ya, itu pentingnya buang air besar tuh gitu. Jadi pagi itu antara jam 3 pagi sampai jam 10 pagi itu tuh jamnya buang air besar. Kalau nggak buang air besar serius, bikin bad mood. Iya, bad mood. Jadi gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman mau ini, minum teh detox ini sebelum tidur 1 gelas. Betul. Gitu. Jadi nggak apa-apa untuk membantu plong bersih. Ketika sudah bersih, kan bersih tuh, dinding-dinding lambungnya udah bersih, dinding usus bersih, ketika makan masuk ke situ nanti terserapnya juga sempurna, nggak ada sisa nya masih di situ gitu tuh. Jadi lebih sehat. Jadi kunci sehat itu pastikan setiap hari BAB dan plong. Mudah kan? Cuman karena kebanyakan makan beragam, mungkin di kantor makan cemilan, ketemu boba segala macam ya. Kenyang duluan. Akhirnya nggak, perut kembung jadinya karena nggak seimbang. Gitu, nggak seimbang. Gitu. Tapi kalau boleh jujur ya, banyak banget loh mitos-mitos yang kalau menurut aku tuh gimana mitos apa gitu. Sih? Iya banyak banget. Contoh misalkan kayak nanas bikin keguguran kandungan. Iya kalau makan nanas 1 truk. Iya makan nanas 5 kilo mungkin. Lah makan nanas 1 kan Bapak. Kamu kan dulu waktu pas hamil kan makan nanas terus tiap hari kan? Iya. Dan gue lagi hamil dan ya gue makan ini sendirian dan. 1.
Nanas tuh bagus banget ya. Nanas tuh gini, orang yang kena penyakit paru-paru apa suka ngerokok, saya referensikan makan nanas. Karena ini vitamin C-nya tinggi banget di atas pisang, di atas jeruk, di atas ini. Dan vitamin C, kemudian antioksidan. Antioksidan itu diperlukan tubuh untuk sebagai antibody gitu loh. Jadi terus yang paling bagus dari nanas itu apa? Buang lendir. Jadi lendir ya, kalau orang paru-paru segala macam ya itu kan kadang lendir banyak. Ini kita kasih tips ya. Ini nanas ambil potong-potong ya kan, tambah jahe. Tahu jahe ya? Tahu, buat anti inflam bagus banget. Jahe kalau bisa di juicer itu pakai jahe. Pakai jahe, kasih madu nggak apa-apa lah. Terus diminum pakai. Jadi ini bagus banget nanas. Bentuknya aja kayak gini kan. Ini bisa anti kanker, untuk imunitas, untuk penguatan paru-paru. Banyak di konten Bayu Baik itu tentang bahas tentang nanas itu. Dan ketika Jadi ini murah tuh. Nanas tuh murah sebenarnya. Berapa segitu? 5.000, 7.000. Ya kemarin 7.000 beli segini di pasar tradisional tuh. Tapi sebenarnya iya 7.000. Dan kalau apa namanya ini bisa dia tanam. Oh iya. Tanam gitu. Jadi lumayan strong, Bob. Dan ini manis kalau misalkan mau numis gini, mau numis buncis ini ya. Buncis pakai enak banget. Dikasih nanas itu. Kalau udah mau matang ini potong-potong kecil, jadi agak rasanya enak. Ada rasanya. Coba aja. Terus pakai tomat. Iya tomat. Tomatnya bisa pakai yang hijau, pakai yang merah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita makan real food ya, Iya, dan udah aku alami sendiri itu kenyang duluan gak sih? Dan udah kenyang untuk jajan, dan kebanyakan orang yang udah jajan terlalu kenyang untuk makan ya gitu gak sih? Jadi sebenarnya kita tuh yang bikin kita nggak sehat tuh bukan banyak makan, tapi banyak jajan, bener gak sih? Iya banyak ngemil yang nggak sehat. Makan keripik gitu Iya kan. gitu, jajan-jajanan gitu. Kenapa jajan-jajanan itu? Karena jajan-jajanan yang itu kan jajanan yang butuh diproduksi kan butuh waktu yang lama. Karena kan ada didistribusikan segala macam. Tapi kalau mau ini kan rawan busuk segala macam kan. Nah, makanya pilih yang bisa busuk gitu makanan. Gitu. Itulah pangan sehat untuk keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu mau sehat, keluarga itu mau syukur, mau akur segala macam dimulai dari apa yang dimakan, apa yang ada di meja makannya gitu. Dan ketika makan itu jadi lifestyle, jadi gaya hidup gitu kan. Ketika pada saat yang dimakannya itu bukan makanan-makanan yang sehat, Ini maka kecipir ya. maka yang diturunkan itu bukan ininya ya. Kalau orang-orang punya sakit turunan tuh sebenarnya yang diturunkan itu adalah gaya hidupnya, pola makannya Iya kebiasaannya. ya kan. Jadi kalau contoh keluarga kebiasa masak pakai gula ya, nanti akhirnya kan karena lidahnya terbiasa senang yang manis, nggak terbiasa ini akhirnya pakai itu gitu. Nah ini perlu nggak sih kita kayak nambahin gula, garam ke dalam masakan, terus kayak apa namanya kayak ya sebut merek maksudnya kayak kaldu gitu loh, Mas. Tergantung kebutuhan aja. Maksudnya gini, dan kita kan bisa pakai yang sehat gitu. Contohnya bukan pakai yang organik, bukan yang sintetik gitu loh. Jadi kalau misalnya kaldu ya kan bisa pakai tulang, bisa pakai dagingnya, bisa pakai daging ayam, bisa pakai udang gitu loh, bisa pakai teri itu ditambahkan tambah sedap kan. Kayak teri medan segala macam itu di blend atau dihalusin, tambahin ditumiskan, tambah enak tumisan kangkungnya, tumisan buncisnya, tumisan kecipirnya gitu. Kalau misalkan pakai gula biar manis, ditambah nanas, ditambah kurma gitu. Itu kayak gitu. Tapi kalau ditambah gula pasir kan gula tambahan. Nah itu nanti jadi masalah lagi karena itu proses juga. Akibatnya itu kan karbohidrat rafinasi kan. Gula itu kan nanti akhirnya apa? Disimpan itu jadi lemak, buncit. Dan gula kan kalau dipanasin jadi karamel ya, terkaramelisasi. Jadi gini, apa namanya? Lemak itu bisa bahaya di dalam tubuh. Kalau misalkan lemaknya itu lemak yang kemudian disimpan di lemak visceral ya di dalam itu, bukan yang di luar itu. Bisa di liver segala macam. Makanya hal-hal yang memunculkan itulah karbohidrat rafinasi biasanya. Karbohidrat rafinasi itu karbohidrat bukan karbohidrat real ya, tapi karbohidrat yang udah rafinasi, gula tambahan tadi, gula pasir, gula putih itu bisa ini. Kalau udah terbiasa, coba sehari minum kopi pakai itu, masak pakai gula itu kan banyak banget jadinya kan. Lah itu nanti itu kebiasaan itu yang kemudian terakumulasi dalam waktu yang lama jadi penyakit. Imbalance insulin, kemudian muncul kaki mulai pada cokot-cokot, semurat itu. Jadi pastikan kita sehat. Biar apa? Biar kita bisa beribadah pada Allah, biar bisa bahagia bersama istri, bersama anak. Itu pastikan sehat itu luar biasa ya. Karena ada dua nikmat yang sering kita lalaikan. Yang pertama nikmat sempat, yang kedua itu nikmat sehat. Kita kadang-kadang ingat sehat itu kalau udah terbaring sakit. Jangan sampai gitu. Pokoknya kuncinya untuk bisa tetap sehat, pastikan setiap hari bisa buang air besar dan plong. Kalau nggak bisa buang air besar,
detox, kita bikin itu. Gitu. Iya. Gitu. Smooth ya. Apalagi mungkin kita mau bahas pangan sehat untuk keluarga ya gitu. Jadi itu. Iya. Jadi secara struktur, secara bahan baku, secara setnya itu real masih kelihatan bentuknya gini. Garam kayak gini, nggak harus garam-garam yang mahal-mahal. Ini garam yang asli aja, bukan garam yang rafinasi. Rafinasi itu gini, rafinasi udah olahan industri, ini biasanya ditambahkan pemutih. Gitu kayak contoh gula ya, gula pasir itu kan putih gitu, putih banget kan. Tapi kalau tebu mode ini kan coklatin gitu, kayak gitu tuh. Jadi kalau mau yang tradisional, yang signature ya gula aren, gula kelapa itu. Tapi jangan ditambahin gula pasir juga gitu kan. Oh iya, biasanya double-double. Kalau butuh manis kan, Bikin gudeg tuh. iya. Yang penting tuh diimbangi gitu loh. Kalau udah makan banyak manis maka perlu juga yang pahit. Pokoknya seimbang lah. Ya kan menjaga ya, kesehatan tuh menjaga keseimbangan gitu. Maunya kan manis terus. Nah itu gak seimbang. Gak ada hidup itu manis terus, gak ada. Hidup itu kamu harus menangis. Hidup itu kamu harus gagal. Biar apa? Biar ngerti rasanya kemenangan, ngerti rasanya keberhasilan. Seru banget nih. Itu. Kalau menang terus bosan. Gak ada. Nggak ada. Itu surga kali ya. Gak ada. Gak ada makanya. Makanya kalau kita bicara tentang ayat-ayat surga kan kita bicara apa diceritain di Quran apa isinya? Pohon, sungai, nature kan? Kagak ada sosis. Ya nggak ada. Kok sosis sih nggak nyambung kan? Enggak, di surga ada sosis. Ya, Enggak nggak ada. real food. Ya kan gini kalau kamu baca Quran tuh, lihat tuh. Yang diceritain apa? Kan nggak ceritain sosis. Makanya ada Yang diceritain apa? Kan pohon-pohon, sungai-sungai yang mengalir gitu. ada wine yang tidak memabukkan. Ya, tapi kan bak natural gitu. Kan gitu, madu, jahe kan gitu tuh. Betul. Rimpang-rimpangan gitu. Ya orang sekarang aja knowledge-nya kadang-kadang ya tuh tadi apa namanya, kita kebanyakan di zona nyaman sih. Nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi kalau ingin sehat harus berani keluar dari zona nyaman. Makanya itulah mindset. Ya, kalau mau sehat itu ini nggak cukup. Bahan-bahan sehat nggak cukup, tapi mindset juga harus coba. Jangan malas. Gitu. Kamu harus keluar dari zona nyaman itu, berani untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Karena biasanya orang-orang yang mau sehat tuh kepentoknya sama anggota keluarga yang nyinyirin. Itu kan mindset. Karena lo aja nggak mau, malas. Jadi orang malas tuh selalu pelarian dan cari alasan. Kepentok inilah, kepentok ini. Ngomong aja, nggak mau action. Kalau nak seribu daya, kalau tak nak seribu dalih. Jika misalkan kita udah ngomong seribu dalih itu sebenarnya ya udah nggak mau aslinya. Itu mindset lah. Makanya mindset itu penting banget. Makanya pikiran itu penting banget. Mindset itu tentang cara kita berpikir itu gimana sih? Kan gitu. Kalau nggak ada apa-apa, ya udah puasa minum air putih kan gampang. Jadi hidup itu udah simpelin aja. Itu. Jadi kita contoh rumah tangga nggak ada apa, ya udah kita puasa aja lah minum air putih. Jadi nggak usah dibuat langsung gimana seakan-akan kita menderita. Ingat ya, kalau kamu hidupnya menderita, itu ada yang salah dengan mindset kamu. Karena apa? Allah tidak pernah mengkhianati kita. Hidup ini nggak pernah mengkhianati kita. Itu. Jadi gitu. Hidup itu simbol yang ribut tuh hawa nafsu. Iya, bener. Bagus banget nih quotes Iya. ya. Oke, terus apa lagi nih? Oh, tentang protein gitu loh, Mas. Iya. Kayak apa sih tiap hari kita harus makan protein? Karena ya emang kalau jujur ya harga protein jauh lebih mahal ya nggak sih? Daging, ikan, kecuali orang-orang yang emang ada di dekat laut, Jadi yang gini, di Cirebon. Gitu. langsung ya tak jawab ya. Jadi apakah setiap hari makan protein? Jadi gini, harus ngerti bahan pangan lagi. Jadi bahan pangan itu kita harus ngerti yang namanya makronutrisi. Catat baik itu, makronutrisi. Makronutrisi itu ada 3, karbohidrat, lemak, protein. Itu namanya makronutrisi. Sesuatu yang menjadi makronutrition gitu. Lah, karbohidrat itu bisa ada beras merah, beras coklat, beras hitam, ada umbi-umbian. Itu masuk karbohidrat. Singkong, iya kan umbi gitu loh. Kemudian lemak itu di situ ada lemak baik ya, contoh kacang-kacangan, ada dari ikan, dari kelapa, itu lemak. Itu makronutrisi. Kemudian protein ada protein hewani, protein nabati. Protein hewani itu dari ada daging, ada telur, ada ikan itu. Kemudian protein nabati itu ada tahu, ada tempe. Itu protein nabati. Itu namanya makronutrisi. Makanya tadi sebelum terjun ke dapur ngerti itu dulu bahan pangan. Ada fakultas itu, fakultas gizi kan bahas tentang Kan itu. nggak semua orang. Ya ini kan kita semua belum belajar di YouTube kan banyak. Oke. Itu. Yang kedua, mikronutrisi. Mikronutrisi itu adalah seperti vitamin, mineral, zat besi, zinc. Itu mikronutrisi. Lah, apa yang mengandung zat besi, mineral itu biasanya yang warnanya hijau-hijau. Ya sayur-sayuran hijau itu mengandung zat besi, zinc, mineral, segala macam. Untuk apa? Untuk membantu pembentukan darah. Jadi kalau kamu kena darah rendah, kurang makan sayur,
Mungkin kebanyakan makan proses kali. Ibu hamil tuh biasanya tuh yang HB-nya rendah. Ya HB-nya harus tinggi kalau lagi hamil tuh. Banyakin makan sayur lah, itu beli kangkung aja itu dimasak gitu kan gitu. Tapi tuh nanti si mikronutrisi itu katanya bakal ini nggak kalau misalkan digoreng atau direbus bakal hilang kayak gitu. Ya kalau ngerebusnya 3 jam 5 jam. Kalau ngerebusnya 15 menit ya enggak lah. Gitu loh. Jadi coba lu pakai logik ya. Kadang-kadang orang tuh aneh-aneh gitu loh. Loh, itu kan aku sebagai host kan menginikan yang netizen. Iya, tapi kalau ngerebusnya 5 jam mungkin nutrisinya hilang ya. Kalau ini direbus 15 menitnya enggak akan hilang nutrisinya gitu. Tapi ya loh, kenapa sayuran tuh banyak kan warna hijau ya? Itu kebesaran Allah Ta'ala. Allah tuh ciptaan warna-warna itu. Warna hijau itu untuk membantu. Dan hijaunya beda-beda coba Iya, lihat. beda-beda. Zat besinya, ada zat hijaunya. Ada ya kalau warna oranye kayak gini nih, ini membantu peradangan. Jadi kalau mau lagi demam, lagi flu, bikin sop yang ada wortelnya. Jadi jadikanlah makananmu sebagai obat, obatmu sebagai makanan. Karena ini warna peradangan tuh. Ini kan hampir sama kayak kunyit, warnanya agak Oh iya, ya. benar-benar. Warna peradangan. Kunyit benar-benar. Oke. Termasuk tomat ya, tomat yang hijau sama yang merah beda fungsi. Ini mikronutrisinya. Yang merah mengandung likopen, bisa mencegah prostat. Kalau yang hijau ini bisa membersihkan darah. Jadi kayak gitu. Ini warna hijau. Jadi kebesaran Allah. Inilah sains. Sains itu mengajarkan kepada kita untuk mengerti apa yang ada di dunia ini. Itu sains. Gitu. Jadi masa sih Allah ciptakan warna-warna nggak ada maksud dan tujuannya? Lah itu kita untuk belajar apa sih fungsinya? Kan udah ada jelas ayatnya kan akan terlihat kebesaran Allah ketika pada saat manusia itu mau berpikir. Ya itu kan ilmu lagi kan. Jadi kita belajar ilmu. Ya kalau kita nggak mikir ya nggak akan nemu bener. Iya makanya. Oke lanjut tuh tadi ada makro terus mikronutrisi dan Tadi dua tadi. Jadi harus ngerti makronutrisi dan mikronutrisi. dan semuanya harus ke intake ke dalam tubuh. Iya masuk ke dalam tubuh kita. Makanya ibaratnya gini, kita punya aware gitu ya. Apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita tuh, Kesadaran. kita harus ngerti. Gitu. Kalau misalkan kita belum sadar, banyak hilafnya, banyak kulineran, banyak makan makanan proses, detoksifikasi. Mudah kan? Mudah. Jadi gitu. Jadi kalau mau sehat tuh kuncinya mudah, gak ribet. Yang ribet tuh mindset kita, pikiran kita. Apalagi yang bikin kita mau bahas tuh mindset yang chicken mindset lah. Chicken mindset. Ada chicken di kepala yang kadang-kadang bisikan-bisikan yang nggak doyan, sayur tuh pahit. Nah, itu chicken mindset. Ditangkap itu dibuang. Itu bisikan-bisikan lah. Bisikan-bisikan. Tapi emang yang namanya rasa kehidupan ya nggak bisa manis terus dong ya. Iya. Ya kan? Makanya Dan pahitnya tuh nggak bikin mati. iya. Iya nggak sih? Iya. Beda kayak racun gitu kan. Iya. Ya racun yang bikin mati kan. Gitu. Jadi intinya gitu. Jadi intinya apa namanya? Kalau kita ini satu pesan ya buat kita semua sebenarnya. Kalau kita memutuskan memilih hal-hal yang gampang dalam hidup kita akan sulit. Contohnya apa? Ya contohnya tinggal GoFood, nonton Netflix terus, rebahan. Kan keputusan yang gampang. Iya. Hidup kita akan sulit. Tapi kalau kita memutuskan yang sulit dan kita lakukan, maka hidup kita akan gampang. Contohnya apa? Kita belajar lagi tentang masak, belajar lagi nutrisi, belajar lagi contoh jualan. Hidup kita akan jadi gampang kan? Karena kita keluar dari zona nyaman. Intinya kalau kita keluar dari zona nyaman, hidup kita akan mudah. Kalau hidup kita masih susah, berarti kamu perlu keluar dari zona nyaman. Oke. Gitu. Dan ini Nah, belajar itu kan keluar dari zona nyaman. Betul. Menahan ngantuk, malas benar. Nah, ngantuk, malas, yang lain pada rebahan. Dan Itu. sebenarnya ini adalah inti dari Asbo itu sendiri ya, menjaga tubuh amanah Allah dengan Produk Allah. produk Allah. Iya, jadi gitu. Jadi kita back to Allah tuh melalui bahan pangan sehat, melalui tumbuh-tumbuhan botanikal. Gitu. Dan yang diisi di Teh Deto juga sebenarnya itu kan real food ya. Ya teman-teman kalau udah nyoba tadi atau komen di bawah nih. Ini kan sehat gitu. Jadi sehat. Daun-daunan lah. Ada pucuk-pucuk daun itu. Pucuk-pucuk daun dan itu bisa membersihkan darah, membersihkan lambung, membersihkan usus besar. Menormalkan tekanan darah Gitu. juga. Lebih baik kamu makan pahit tapi sehat Ya. daripada kamu makan manis kena kanker. Gitu. Gitu. Nah, kanker, cuci darah. Iya. Ingat ya, sakit gak ada yang bisa gantiin. Tuh. Ya, kalau kamu sakit aku nggak bisa gantiin. Jadi keputusan kembali ke kamu sendiri. Betul. Informasi udah banyak, tinggal diputuskan. Keputusan semua ada di diri kita sendiri. Kita Oke. mau action apa enggak? Iya. Kita mau mikir apa enggak? Oke. I think that's all. Ya. Udah cukup. Mau ada closing dulu? Sebenarnya itu Untuk pangan sehat. masih panjang banget ya kalau Iya, ini kan ngomong. ada di next video. Tapi pangan sehat itu perlu diketahui. Jadi kita tahu nanas tuh rupanya kayak gini. Kita ajarin ke anak-anak kita. Ada loh yang nggak tahu tumbuhan nanas kayak gitu. Pohonnya kayak apa segala macam gitu. Ini juga apel yang kita bikin sendiri ya. Kita bikin sendiri udah 8 bulan ini. Kemudian ada timun. Ini adalah
real food ya, makanan sehat. Ada buah naga juga, ini makanan sehat itu. Dan beli nggak harus berkilo-kilo, beli satu ya, beli ini udah cukup gitu. Pastikan ada asupan-asupan baik ini yang masuk setiap harinya ke dalam tubuh. Oke. Itu ini saran saya, ada buncis kayak gini. Ya jangan cuman makan makanan hanya sebatas ala kadarnya. Ya nanti kesehatan kita jadinya ala kadarnya. Ingat ya, kesehatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rasa sehat itu adalah rasa ketika ada balance, ada keseimbangan. Itu harus pertahankan. Jadi mempertahankan kesehatan itu mempertahankan keseimbangan. Keseimbangan pikiran kita. Contohnya gini, tentang pikiran dulu ya. Kalau kita contoh benci sama seseorang, kita kesel sama seseorang, terus kita pikirin, energi kita akan ke situ semua. Habis. Tapi kalau kita excited untuk membuat satu karya katakanlah, kan juga akan ke situ semua. Lebih baik yang ke positif gitu. Jadi balance lah. Ada siang, ada malam. Ya kita bolehlah kesel, tapi udah jangan berlebihan. Itulah, jangan berlebihan. Jadi itulah mempertahankan sehat. Jadi gitu. Jadi ini tentang mindset sehat itu penting banget. Jadi sebelum kita action tuh perbaiki mindset kita. Kadang-kadang tuh gini, kita sering kali itu melontarkan sesuatu yang ada di bawah sadar pikiran kita karena masa lalu yang buruk. Contohnya adalah ini, contoh kalau iya, masa lalu kamu baru nyicip, pahit, kan baru nyicip sekali. Kamu belum nyicip ini pakai sambel, pakai kelapa yang diurap gitu ya, diurap atau dimasak dengan santan kelapa, kan belum. Terus kamu langsung mulai beli, oh ini pahit, nggak enak. Ya ingat ya. Jadi kalau kita baru mencoba, jangan kemudian langsung mulai beli. Itu jangan langsung mulai beli, ini pahit, ini nggak enak segala macam. Kan gitu. Karena baru sekali gitu loh. Baru nyoba sekali dan baru dikit. Kita belum tahu banyak tentang ini, kecipir. Seandainya pengetahuan kamu dibanyakin tentang kecipir, kamu bisa makan ini setiap hari loh. Dimana manfaatnya itu salah satunya bisa menurunkan berat badan, ini bisa membersihkan darah, mencegah penyakit batu ginjal, kecipirin juga bisa untuk mengobati penyakit jantung. Itu luar biasa. Jadi ini kebesaran Allah. Allah ciptain bentuknya kayak gini tuh. Iya, aneh, weird. Ini nggak aneh, yang aneh pikiran kamu. Iya benar. Yang itu aneh tuh karena setiap benda, setiap sayuran tuh dia beda-beda gitu loh. Itu menandakan bahwa perbedaan itu, biodiversity itu satu anugerah, satu rahmat sebetulnya. Kita nggak bisa monoton harus sama, itu nggak bisa. Nah kadang-kadang orang tuh punya knowledge, punya pengetahuan, pengennya tuh monoton. Itu aja. Ya, padahal kita tinggal memanajemen keseimbangan tadi. Environment itu, lingkungan itu kita seimbangkan, dipertahankan selama mungkin, dan harus ya kita hargailah, ini beda kayak gini, ya kita gunakan itu, kita gunakan. Jadi gitu. Jadi makanya teman-teman penting banget ya, harus balance tuh, emosi balance, makan juga harus balance. Jadi inilah pangan sehat itu. Pangan sehat itu ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Mudah dicari. Buah tuh beli yang lagi musim rambutan, beli rambutan, lagi musim jeruk. Jadi nggak harus beli yang mahal-mahal. Apalagi yang teman-teman dekat pasar tradisional itu manfaatkan itu. Kalau bagaimana membersihkan dari pestisida sudah aku sharing tadi. Pakai ini cuka apel, pakai garam, tambah lagi baking soda. Ini nggak ada baking sodanya, tapi baking soda yang buat kue itu loh, sedia di rumah untuk nyuci ini. Gitu. Dan kalau kita makan lebih sering makan real food kayak gini, mood kita juga jadi lebih lebih enak gitu. Jadi karena gitu. kita makan real food. Iya, real food. Good mood. Gitu. Oke. Udah. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah amin udah selesai video untuk Asbo Multiverse kali ini dengan segala macam makanan yang pangan sehat ya. Pangan sehat yang tersedia. Oh ini tadi jeruk baby ya? Jeruk baby. Iya. Sebenarnya jeruk baby itu karena ukurannya apa karena emang buat bayi sih? Iya karena buat bayi bisa. Jadi ini buat anak kecil dipotong-potong. Nanti Oke. Sampai jumpa di Asbo Multiverse selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe dan silahkan komen kira-kira enaknya minggu depan kita mau bahas video apa lagi atau enggak. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan misalkan teman-teman tertarik dengan Azalea Botanicals atau Asbo, silahkan hubungi nomor ini. Oke, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.